Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar calon jutawan di Meet Community. Sekarang kita akan belajar tentang WhatsApp marketing, materi kedua, cara mendapatkan 100 pelanggan pertama. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, membangun silaturahim. Yang kedua, japri 5 orang terdekat. Yang ketiga, sambung di komen status WhatsApp. Yang pertama, membangun silaturahmi. Hendaknya silaturahmi dibangun dengan niat tulus, bukan hanya karena ingin menjual produk. Nah, jadi dalam silaturahmi itu ada rezeki gitu ya. Nah, rezeki itu rupanya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Bisa jadi rezeki itu berupa produk yang kita jual dibeli, atau mungkin bukan itu, tetapi rezeki lain, entah itu misalkan suatu saat kita dibantu oleh teman kita. Nah, oleh karena itu silaturahmi penting. Jadi ketika kita membangun silaturahmi di WhatsApp, usahakan niat kita itu bukan untuk menjual produk saja, tapi memang betul-betul tulus untuk silaturahmi. Nah, tapi bagaimana ini? Bukannya kita itu mempelajari ini agar produk kita terjual? Ya, memang betul. Jadi membangun tali silaturahmi dengan niat tulus itu sama sulitnya dengan kita sedekah harus ikhlas gitu ya. Padahal kan pasti awal-awal kita niat sedekah itu ya ingin dilihat orang, ingin dikatakan dermawan dan lain sebagainya. Tapi tetap kita dianjurkan dan diusahakan agar betul-betul ikhlas. Memang sulit di awal. Nah, sama kita membangun tali silaturahmi via WhatsApp, awal-awal mesti sulit ya, nggak mungkin kita langsung tulus, nggak mungkin. Pasti kita punya modus ya, tapi tetap dalam hati kita itu tetap harus digaungkan, harus tulus gitu ya, harus maksudnya ya udah kita memang membangun silaturahmi gitu aja. Meskipun ada modusnya, tapi usahakan modusnya dihilangkan. Ya harus belajar, nggak mungkin pertama kali bisa melakukan langsung tulus, ya mungkin. Awal-awal pasti akan ada modus-modusnya, tapi tetap hati kita harus terus dituntun untuk niatnya itu tulus, ya udah membangun silaturahmi gitu ya. Ada 2 teman di WhatsApp kita, teman baru, teman lama, dan juga ada teman baru dan teman lama gitu ya. Teman baru mungkin yang baru kita save nomornya, baru kenalan ya, kita harus membangun ikatan emosi. Contohnya ikatan emosi ya kita harus yang paling mudah itu ya dengan sapa, tanya kabar, dan komen statusnya. Sama sih sebenarnya, teman lama juga sama, membangun ikatan emosi, sapa, tanya kabar, dan komen statusnya. Nah, sapa, tanya kabar, dan komen status itu merupakan cara kita untuk membangun silaturahmi, membangun kedekatan dengan calon customer kita. Tentu saja nanti bahasanya beda gitu ya. Kalau ke orang baru mungkin harus lebih berhati-hati. Tapi kalau teman lama kita chat karena kita sudah tahu wataknya, mungkin harus lebih friendly gitu ya. Karena kadang kalau misalkan teman kita, teman lama ya, teman lama, halo gimana kabarnya kak, itu kan kalau ditanya seperti itu kan lucu gitu ya. Ya harus sesuai dengan bahasanya gitulah. Ya apa kabare? Nah, gitu maksudnya sesuai dengan bahasanya juga. Kalau teman baru ya usahakan pakai bahasa Indonesia, bahasa resmi ya, seperti itu. Yang kedua, japri 5 orang terdekat dan 5 calon konsumen. Oke, jadi ada 5 orang terdekat, berarti ketika dikatakan terdekat berarti adalah orang dekat kita ya, yang sudah lama lah. Dan 5 calon konsumen berarti orang baru lah. Nah, bagaimana cara
japrinya ya ucapkan salam gitu ya, tanya kabar, gimana kabarnya, sambung dengan percakapan dan berkaitan dengan kejadian sebelum atau sekarang. Nah, untuk orang yang terdekat itu misalkan kita lihat story-nya lagi sedang mau liburan gitu ya, kita tanyakan, oh gimana kabar liburannya gitu ya. Jadi jangan hanya tanya gimana kabarnya baik ya, gimana kabarnya baik itu kan bosan gitu ya. Bisa ditanyakan juga, oh katanya anakmu baru diterima sekolah ya. Nah seperti itu, jadi kita harus ikuti via WA. Kalau yang teman baru itu ya, yang pertama adalah perkenalan, usahakan minimal bisa saling save nomor ya. Kalau teman dekat udah pasti dia akan save nomor kita. Kalau teman baru belum tentu ya. Usahakan bisa saling save nomor. Dan yang kedua adalah sambung dengan percakapan dengan berkaitan dan kejadian sebelum dan sekarang. Sama saja sebenarnya, cuman perbedaannya adalah itu tadi, kita harus betul-betul memastikan bahwasanya si calon konsumen itu men-save nomor kita, bisa saling save sehingga bisa saling lihat story. Karena nanti kedepannya kita juga akan diajarkan bagaimana cara membuat story WA yang baik dan benar. Sambung di komen status WhatsApp. Nah, kalau tidak pernah update status, ya kalau dia tidak pernah update status, apabila orang yang Anda japri tidak pernah update status WhatsApp, maka Anda bisa setidaknya menjadwalkan seminggu sekali untuk terus menjapri orang tersebut. Jadi kalau misalkan orangnya itu suka buat status, itu mudah sih ya, maksudnya kita tinggal komen, itu berarti udah menjalin silaturahmi. Tapi kalau misalkan orangnya tidak pernah buat status ya, mungkin bisa dijadwalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya untuk dijapri, untuk ya tanya-tanya kabar gitu ya, tanya-tanya kabar. Oke, jadi materinya ringan sekali ya. Jadi pertama intinya adalah di sini kita harus terbiasa untuk japri orang. Nah, gitu ya. Waduh, saya misalkan ini Kak, saya ini orangnya pemalu kalau mau japri. Ya diusahakan sebisa mungkin ya, karena kadang orang pemalu di dunia luar pun itu kalau sudah via WhatsApp itu ya udah gitu biasa, tidak sepemalu orang ketika bertatap muka langsung, sehingga sebenarnya menjalin silaturahmi via WhatsApp itu lebih mudah daripada kita harus bertemu atau bertatap langsung. Jadi seperti itu, kita harus belajar sering japri gitu ya, karena ini penjualan via WhatsApp. Nah, fungsinya kalau misalkan orang itu udah punya ikatan emosi dengan kita, dia pasti akan percaya. Dia ingin beli sesuatu, pasti yang pertama kali diingat adalah kita gitu. Sehingga kita itu adalah penjual yang betul-betul berbeda dengan penjual yang lain itu. Kalau penjual lain niatnya ya udah jualan terus aja di WhatsApp. Nah, kalau kita kan ada pendekatan emosi juga, itu orang pasti akan lebih condong beli ke kita daripada ke orang lain yang ada di, atau ke penjual lain yang ada di kontak mereka. Pasti akan lebih condong ke kita. Karena apa? Karena kita punya ikatan emosi lebih dekat. Nah, seperti itu. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya.